Suganda menyaksikan makhluk dengan kulit hijau, rambut gimbal jabrik, taring dan lidahnya terjulur, meneteskan lendir, menatap ke arah Suganda. Suganda pengen rasanya pingsan detik itu, tapi tak bisa. Walau mata terpejam, dia dipaksa menyaksikan makhluk yang begitu menyeramkan di hadapannya. Penampilannya seperti raja-raja di masa lalu, duduk di tahta emas, diapit dayang-dayang cantik. Suganda pun langsung duduk bersimpu menyembah ke sosok Prabu Abilawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini masih seputar dunia pesugihan. Kisah ini akan dapatkan dari salah satu keluarga jauh Akang, tentang seorang pengusaha kaya raya yang dulu semasa masih hidup biasa-biasa saja adalah tetangga satu desa dengan saudara Akang. Dan kebetulan saudara Akang ini cukup tahu betul perjalanan hidup dari si pengusaha ini sampai dia bisa menjadi orang yang terpandang, orang yang dihormati di daerah, bahkan di kota tempat dia tinggal. Suganda, seorang pedagang sayuran yang tinggal di sebuah kota kecil di daerah Jawa Barat. Suganda ayah dari 2 orang anak dengan istrinya yang bernama Teh Anah. Kehidupan mereka sebenarnya cukup bahagia, bahkan bisa dibilang sejahtera. Suganda seperti para suami pada umumnya, hidupnya begitu monoton. Pagi berangkat mencari nafkah, pulang sore, malam istirahat. Dan hal itu berlaku bertahun-tahun. Seperti umumnya para suami yang tinggal di belahan bumi manapun, hidup hanya untuk bekerja, dan bekerja menafkahi istri dan anak-anak mereka. Begitu pula Suganda. Suganda ini merupakan seorang pedagang sayuran, menyewa sebuah kios kecil di pasar di pusat kota tempat dia tinggal. Pekerjaan itu sudah dia geluti bertahun-tahun, bahkan sebelum dia menikah dengan Anah, istrinya. Selama berjualan di pasar, Suganda tentunya hafal betul dengan kondisi persaingan usaha di dalam pasar tempat dia berjualan. Di pasar itu, bahkan mungkin bukan hanya di pasar tempat Suganda, sepertinya umum di tempat lain pula. Persaingan usaha di dalam pasar bukan hanya tentang kualitas dan harga barang, tetapi di belakang itu semua ada persaingan magic yang tak terlihat. Hal itu Suganda begitu pahami. Dia pun gak polos-polos amat. Terlebih, lokasi kios yang dia sewa, yang jualan sayuran, itu bukan hanya dirinya. Ada 6 kios berderet, yang 4 diantaranya termasuk Suganda, jualan sayuran pula. Barang yang dijual sama, harganya nggak jauh beda.
Maka kalau cuma persaingan harga dan kualitas barang, itu gak mungkin. Karena hampir sama saja. Maka persaingan pun di sini ya jalur magic. Penglaris lah, ada yang pakai pesugihan lah. Dan yang namanya seperti penglaris serta pesugihan di dalam pasar itu begitu umum. Makanya pasar salah satu tempat yang paling Rasulullah agak benci. Karena banyaknya setan yang berkeliaran di tempat seperti itu. Nah, contohnya ya seperti ini. Nah, untuk persaingan usaha di bidang magic, Suganda dulu waktu awal jualan sayuran, dia pernah mendatangi sesepuh, orang pinter. Nah, dari orang pinter itu, Suganda diberi sebuah ajimat dan sebuah nasihat, di mana nasihat dari sesepuh ini mengatakan, "Ganda, kalau kamu ingin usahamu berkah, berkembang, laris, jalan, ada satu hal yang harus kamu rutinkan." Apa itu, Pak? Ziarah. Berziarahlah ke tempat-tempat keramat, ke makam-makam para leluhur, ke makam-makam para wali. Mintalah keberkahan kepada mereka yang dikebumikan di sana. Minta tolonglah kepada mereka yang dikuburkan di sana. Maka dipastikan usahamu akan banyak yang membantu secara ruhani. Nah, nasihat dari orang pintar itu Suganda pegang teguh. Karena selama hal itu dia lakukan, usahanya memang berjalan. Gak pernahlah sampai sepi-sepi amat. Untung setiap hari pasti selalu ada. Walau Suganda belum bisa kaya raya seperti orang lain, tapi hidupnya ya sejahtera, berkecukupan. Satu ketika, saat itu menjelang akhir bulan Safar, Suganda 2 bulan sekali rutin berziarah ke makam-makam keramat. Nah, waktu itu Suganda pergi berziarah ke Cirebon, mau ziarah ke makomnya Eyang Sunan Gunung Jati. Berangkat dari rumah, naik kendaraan umum. Waktu itu dari rumah Suganda berangkat pagi-pagi sekali. Beberapa kali naik kendaraan, dia pun tiba di daerah Cirebon sekitar jam 3 sore. Awalnya Suganda mau berangkat berdua dengan tetangganya, yaitu saudara Akang. Cuman saudara Akang waktu itu ada keperluan, gak ikut katanya. Suganda pun akhirnya berangkat sendiri. Nah, tiba di Cirebon, dia langsung menuju ke lokasi Gunung Jati. Tiba di area makom Eyang Sunan Gunung Jati, Suganda tak lantas langsung masuk ke dalam untuk berziarah. Dia beristirahat dulu di sebuah warung kopi. Taulah kan banyak tuh warung-warung kopi di area makomnya Eyang Sunan Gunung Jati. Suganda istirahat sebentar di sana, memperhatikan orang-orang yang ramai berlalu lalang, yang merupakan para peziarah pula dari berbagai daerah. Karena di Gunung Jati ini tak pernah sepi dari yang namanya peziarah, baik itu dari Pulau Jawa ataupun dari luar pulau. Selalu penuh. Hampir 1 jam lamanya Suganda istirahat di sana. Lalu Suganda pun langsung berjalan menuju ke gerbang makom. Yang tentunya waktu dulu itu di kiri kanan mau ke gerbang tuh yang namanya pengemis, wah minta ampun. Sampai sekarang pun masih ada, tapi nggak sepadat zaman dulu sebelum ditertibkan.
Suganda pun langsung berjalan masuk ke dalam, mengikuti rombongan para peziarah lain, mencari tempat kosong untuk duduk bersila. Suganda lantas mengeluarkan surat Yasin, buku Yasin tuh, dan mulai membaca tawasulan. Tawasulan yang dulu dia dapatkan dari dukun yang dia datangi. Nah, dalam tawasulnya itu, selain menghadiahkan Fatihah kepada para wali, para nabi, terkhusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di bagian akhir itu ada tawasul mengirim hadiah Fatihah ke tokoh-tokoh yang pernah didatangi oleh Suganda. Mbah Anu, Eyang Anu, Eyang Anu, Eyang Anu, semua disebutkan satu persatu. Bahkan di antaranya tercantum pula nama Ibu Ratu Pantai Selatan. Kocak kan? Lu ngapain hadiah Fatihah sama jin? Tapi di sini Suganda yakinnya Ratu Pantai Selatan itu bukan jin, tapi manusia yang moksa. Karena itulah yang diajarkan oleh dukun yang dulu dia datangi. Yang padahal Ratu Pantai Selatan itu mutlak bangsa jin. Selepas itu baru hadiah Fatihah ke Kanjeng Sunan Gunung Jati, ke Eyang Sunan. Barulah baca surat Yasin. Selepas selesai membaca surah Yasin sebanyak 3 kali, Suganda pun berdoa. Nah, di sini sesuatu yang menyimpang yang dilakukan Suganda bertahun-tahun. Dalam doanya ini, dengan bahasa Suganda sendiri, pakai bahasa Sunda, dia bukan meminta kepada Allah, bukan mendoakan almarhum Eyang Sunan Gunung Jati. Tetapi di sini Suganda mutlak meminta kepada Eyang Sunan Gunung Jati untuk memberkahi usahanya, membantu dia hidup kaya raya. Sampai nunduk-nunduk, hampir kepala tuh kejedot sama tembok kuburan. Kan banyak kuburan Ahlul Bait di sana tuh, keluarga dari Eyang Sunan. Saking memohonnya, seperti Suganda membayangkan kalau sosok yang dimintai tolong itu duduk di depannya. Sila sampai munggut-munggut tuh. Setelah selesai, Suganda pun keluar dari area makam Eyang Sunan Gunung Jati, lalu menyeberang, berniat berziarah pula ke makam Syekh Datul Kafi. Tahu lah ya baraya semua makomnya Syekh Datul Kafi yang di seberang jalan itu. Satu persatu makom-makom para tokoh, para aulia di sana diziarahi oleh Suganda. Sampai jam 10 malam itu baru selesai semua. Termasuk katanya ziarah pula ke makam salah satu guru akang, ke Syekh Tolha. Itu yang terakhir di sana katanya. Nah, selepas dari Syekh Tolha, sama ya caranya. Baca Yasin 3 kali kan. Selepas tawasul nyebutin tokoh-tokoh termasuk Ratu Pantai Selatan. Minta pula ke Syekh Tolha, minta tolong buat dibantu usahanya gitu loh. Selepas itu dia turun dari Gunung Jati, kembali nyebrang ke warung yang tadi siang dia singgahi. Ngopi lagi di situ sambil makan. Nah, selepas makan ngopi duduk istirahat di sana karena niatnya besok baru balik lagi ke kota tempat dia tinggal, baru balik pulang. Lagi asik ngopi, ngerokok, ada peziarah pula tuh datang ke warung tempat istirahatnya Suganda. Awalnya ya Suganda tak terlalu menghiraukan. Dia duduk tepat di samping Suganda. Kalau dari perawakan terlihat seumuran lah sama Suganda. Sekitar 36-37-an lah. Dia duduk di situ. Makan, ngopi,
lalu ngajak Suganda bicara. Nah, orang ini memperkenalkan diri bernama Pardi dari daerah Cirebon. Masih orang Cirebon juga. Dan entah kenapa, walau baru pertama ketemu, di sini Suganda sudah merasa akrab dengan si Mas Pardi ini. Seperti sudah lama kenal. Makin lama obrolan semakin mengarah ke sesuatu yang bersifat pribadi. Merasa tak enak dengan pemilik warung yang mungkin udah mau tutup tuh. Pardi pun ngajak Suganda pindah. Nyari tempat yang agak sepi. Sambil pesan lagi kopi, mereka jalan bawa cup aqua tuh. Isinya kopi. Menuju ke tempat yang dianggap sepi oleh mereka berdua. Tiba di situ, duduk, ngopi lagi, ngerokok lagi, udah sampai habis 2 bungkus tuh. Lah di sini, Pardi pun bertanya, tujuan Ganda datang berziarah ke sana. Ya Ganda pun berterus terang, datang ziarah itu karena sudah jadi kebiasaan, dan yang kedua, meminta kepada Eyang Sunan dan para aulia yang ada di sana untuk dibantu usahanya. Intinya ya pengen kaya lah Suganda ini. Nah ternyata Pardi pun sama. Lantas di sini Pardi pun menceritakan kisah perjalanan masa lalunya. Gini loh, Kang Ganda. Dulu Kang, saya pernah mendatangi orang pinter di daerah Ciamis, Kang. Sakti dia, Kang. Waktu itu ya saya pun sama, pengen kaya raya. Nah di orang pinter itu, dia ngasih 2 jalan, Kang. 2 jalan. Maksud Mas Pardi, bagaimana? Yaitu, Kang, dia nawarin 2 jalan. Ada jalan yang instan bisa bikin langsung kita kaya raya. Dan yang kedua, ya sebaliknya. Alon, tapi ya hasil memang ada. Walau cuma bisa hidup kayak orang biasa. Nah mendengar itu, Suganda tertarik dong. Bentar, maksudnya yang instan bisa langsung cepet kaya raya, itu gimana Mas? Yaitu Kang, sejenis ya muja, nyupang, pesugihan. Cuman ya itu syaratnya saya yang gak sanggup. Makin tertarik nih Suganda. Maksudnya syaratnya berat Mas. Ya tergantung kitanya. Kalau kitanya dah yakin, dah nekat ya gak berat. Tapi waktu itu sayanya yang gak siap dengan persyaratan yang diajukan oleh dukun itu. Tapi bener Kang, kalau kita udah siap nih sama syaratnya, dijamin lah Kang. Dijamin pasti langsung kaya raya, sugih. Usaha kita bakal berkembang pesat. Ngomong-ngomong, syaratnya apa sih Mas? Ya itulah Kang, namanya pesugihan, namanya muja. Gak ada yang gratis. Ya timbal baliknya, mereka memberi kita harta kekayaan dan mereka meminta tumbal nyawa. Nyawa? Nyawa manusia? Iya Kang, nyawa manusia, bukan nyawa hewan. Manusia Kang. Sebagai pengganti harta kekayaan yang diberikan. Dan itu katanya yang awal diminta keluarga. Ucap si Mas Pardi. Melihat Suganda seperti yang tertarik. Ginilah Kang, kalau Kang Suganda tertarik, nih saya kasih alamatnya. Sambil dia ngerogoh tas yang dia bawa. Ternyata ngeluarin ya buku. Suganda gak banyak bicara, hanya dia memperhatikan. Lah di sini Mas Pardi langsung nulisin alamat. Memang dari alamatnya itu berada di daerah Ciamis. Dan orang yang disebut dukun oleh Mas Pardi namanya Abah Jatnika. Sunda banget nih namanya. Nah Kang Suganda, kalau Akang
memang minat tertarik, ya tinggal datangi alamat ini saja. Yo, walaupun gak langsung ritual, tinggal ngomong-ngomong, nanya-nanya dulu. Siapa tahu memang Kang Suganda ada jodohnya di sana. Kalau saya ya bukannya gak ada jodoh, cuman saya yang gak sanggup dengan persyaratan dari ritual itu. Suganda pun mengangguk-angguk paham, lantas secari kertas bertuliskan alamat tempat tinggal Abah Jatnika. Dia lipat, dia masukkan ke dalam tas. Obrolan pun berlanjut. Sampai pagi-pagi mereka berdua pun berpisah. Suganda berniat kembali pulang ke tempat dia tinggal. Singkat cerita, Suganda naik bis saat itu. Di dalam bis, karena semalaman begadang ngomong sama si Pardi, rasa ngantuk begitu kuat. Suganda duduk sambil memandangi secari kertas bertuliskan alamat tempat tinggal Abah Jatnika. Sampai dia tertidur lelap. Nah, dalam tidurnya, sambil duduk dalam bis nih, Suganda mimpi didatangi seorang lelaki tua mengenakan jubah putih dengan sorban imamah berwarna hijau. Terlihat begitu berwibawa. Aura kesolehannya begitu terpancar. Tersenyum, berdiri, menatap Suganda yang sedang duduk. Suganda terpana oleh sosok lelaki tua berjubah ini. Lelaki itu pun berbicara. Suganda, temuilah si Abah Jatnika. Datangilah dia. Karena apa yang kau cari ada di tempatnya, ada pada dirinya. Pergilah, temui dia. Hidupmu pasti akan berubah, ucap sosok lelaki tua itu, yang lantas menghilang begitu saja. Suganda pun terbangun. Dia sampai duduk diam karena mimpi tadi begitu nyata. Bahkan kata-kata si lelaki berjubah itu masih terngiang-ngiang di telinga Suganda. Secari kertas alamat Abah Jatnika masih dalam genggaman tangannya. Apa mungkin yang tadi itu wangsit dari Gunung Jati? Pikir Suganda. Gak mungkin kalau kebetulan. Pasti ini ada hubungannya dengan ziarah di Gunung Jati. Kalau dipikir-pikir, pertama ketemu Mas Pardi, dia mendadak cerita, ngasih alamat. Sekarang langsung dapat wangsit. Apa mungkin di tempat itu, di tempatnya Abah Jatnika, memang ada bagianku, pikir Suganda. Sampai akhirnya, selama perjalanan dalam mobil itu, Suganda pun makin yakin kalau memang sepertinya di Abah Jatnika ada jalan untuk dirinya. Begitu Suganda tersadar, dia memperhatikan ternyata mobil yang dia kendarai sudah masuk ke area Kabupaten Ciamis. Waktu itu udah keluar dari Kuningan, masuk Cikijing. Nah, di sini Suganda pun langsung meminta berhenti ke kondektur. Bis pun berhenti. Suganda bayar ongkos, turun. Selepas turun dari bis, Suganda pingak-pinguk mau nanya ke siapa nih alamat Abah Jatnika. Ngeliat di situ ada ojek pangkalan pinggir jalan tuh. Karena kalau daerah Cikijing ini, setahu Akang kalau pagi itu kan ramai kan pasar tuh di sana. Nah, di pertigaan itu Suganda berhenti, pelingak-pelinguk, lihat ada tukang es, dia mampir dulu. Lalu memperhatikan tukang ojek di seberang jalan. Suganda pun langsung nyamperin ke sana.
Nah, begitu nyamperin ke tukang ojek, Suganda langsung nyodorin kertas alamat dari si Pardi. Kang, tahu alamat ini nggak, Kang? Mana, Kang? Tanya tukang ojek. Suganda pun nyodorin kertas itu. Oh, tahu? Mau ke sana? Mau ke Abah Jatnika? Iya, Kang, mau ke sana. Jauh nggak, Kang? Ya, lumayan jauh dari sini. Kira-kira ongkosnya berapa, Kang? Tanya Suganda. Si tukang ojek pun nyebutin harga. Memang terbilang mahal, tapi kata tukang ojek, memang betul-betul jauh kalau mau ke desa tempat tinggal Abah Jatnika. Dan gak ada kendaraan umum ke sana. Karena di perkampungan lokasinya. Akhirnya Suganda pun setuju. Ongkos langsung dia bayarkan, tukang ojek itu pun lantas mengantarkan Suganda ke tempat tinggalnya Abah Jatnika. Singkat cerita, perjalanan ditempuh cukup lama oleh Suganda. Jalanan pun ya agak rusak. Maklumlah, jalanan ke area perkampungan. Tiba di depan rumah Abah Jatnika. Si tukang ojek ini memang katanya sudah beberapa kali nganter orang ke sana. Dan rata-rata yang habis pulang dari Cirebon juga. Walaupun memang ada yang sengaja ke sana pula. Setibanya di rumah Abah Jatnika, si tukang ojek ya langsung pamitan balik lagi ke Cikijing. Di sini Suganda, ketika bertemu dengan Abah Jatnika, dia langsung cerita perihal apa yang dia alami ketika berziarah di Gunung Jati dan mimpi sewaktu di perjalanan pulang. Itulah Abah, waktu jalan pulang di bis, saya ini mimpi. Ada lelaki tua berjubah seperti wali. Itu nyuruh saya nemuin Abah. Katanya, dengan jalan ke Abah lah saya bisa kaya raya. Dan kata Pardi yang ngasih alamat ke saya, Bah, dulu dia juga katanya pernah ke sini. Minta pesugihan, tapi nggak sanggup dengan persyaratannya. Yang jadi pertanyaan saya, Bah, apa benar memang harus ke Abah? Soalnya semuanya seperti yang sudah terencana. Seperti wangsit yang memang khusus untuk saya. Jang. Begini, Jang. Perlu Ujang ketahui, Abah ini masih keturunan dari Gunung Jati. Ngakunya gitu nih si Abah Jatnika. Gak tahu keturunan siapa, cuman katanya masih keturunan dari Gunung Jati. Waduh, jadi Abah ini masih keturunan Keraton Cirebon? Iya, ucap Abah Jatnika. Nih fitnah nih. Terus, Bah, yang datang ke mimpi saya siapa, Bah? Nah, yang datang ke mimpi kamu itu namanya Aki Astajaya. Aki Astajaya? Siapa, Bah? Ya, masih leluhur Abah. Ki Astajaya itulah yang datang ngasih wangsit ke kamu, Jang. Dan memang betul. Kalau memang kamu sanggup dengan syarat ritualnya, Abah bisa bantu kamu dan sanggup membimbing kamu jadi orang kaya raya di tempat tinggalmu. Yaitu syaratnya tumbal nyawa. Karena Jang, tak ada yang gratis di dunia pesugihan apapun. Di sini Suganda agak terhenyak. Terlebih kata si Abah Jatnika, yang diminta itu pertama kali itu pasti dari keluarga. Kalau kamu sanggup, Abah berani jamin, pulang ritual dari sini, kekayaan
akan kamu dapatkan. Gak semua orang, Jang, bisa seperti kamu. Ada yang datang sengaja ingin ritual tapi ditolak. Kalau kamu langsung ditawari langsung. Sok, pikir-pikir dulu, Jang. Dan entah kenapa di sini, yang tadinya Suganda ini ragu, tapi selama berbicara dengan Abah Jatnika, keraguan itu perlahan hilang, diganti dengan keyakinan yang kuat. Nah inilah, kalau datang berziarah, malah minta-minta ke yang dikebumikan, ke yang dimakamkan. Minta kepada selain Allah, ya dapatnya kayak gini, diarahinnya sama setan. Ki Astajaya yang kata si Abah Jatnika, yang diklaim katanya leluhurnya, itu bangsa jin. Inilah alat-alat bangsa jin untuk menyesatkan manusia, salah satunya seperti ini. Perlu kalian ketahui, di tempat-tempat yang dianggap berkaromah, berhasiat, ada keberkahan seperti makom-makom leluhur, makom-makom para wali. Di situ bangsa jin pun memanfaatkan tempat-tempat seperti itu untuk mencari mangsa. Tentunya yang mereka cari orang-orang yang punya pemikiran menyimpang seperti si Suganda. Akang tukang ziarah juga, tapi bukan meminta kepada yang dikebumikan. Datang ke sana berziarah mendoakan beliau-beliau dan mengambil hikmah dari perjalanan syiarnya. Bukan malah minta-minta kekayaan di situ. Kocak. Dan seperti Suganda, banyak pula orang-orang seperti Suganda ini yang datang berziarah ke makom para wali, minta-minta harta kekayaan, dapat wangsit, diarahinnya malah ke jalur hitam. Itu hal wajar. Mereka mangsa empuk bagi bangsa jin, setan dari golongan jin. Mereka sesatkan, termasuk Suganda ini. Siaplah, Bah. Saya sanggup. Gak apa-apa, Bah. Saya mengorbankan keluarga. Toh ini, kalau berhasil, nanti mereka pun ikut menikmati pula, ucap Suganda. Wah, di sini Abah Jatnika tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus. Namun, Jang, syaratnya lumayan besar. Biayanya cukup gede. Berapa, Bah? Nah, di sini Abah Jatnika merinci apa-apa saja yang harus disiapkan. Dan Suganda meminta Abah Jatnika yang menyiapkan itu semua, termasuk harus ada seekor ayam cemani. Yang di total-total waktu itu sekitar 6 juta. 6 juta tahun 2000, bro. Gede untuk biaya ritualnya. Di sini Suganda pun cukup terkejut. Ada, Bah, kalau uang segitu. Itu uang memang ada. Uang tabungannya Suganda yang dia kumpulkan bertahun-tahun. Kalau begitu, sediakan uang itu hari ini juga. Waduh, ada bank gak, Bah, di sekitar sini? Ada. Mau ke bank dulu? Iya, Bah. Soalnya saya nggak bawa uang cash. Nah, diantar tuh sama salah satu tetangganya Abah Jatnika. Singkatnya, uang 6 juta pun diserahkan ke Abah Jatnika. Lalu Abah Jatnika meminta Suganda untuk datang kembali ke rumah Abah Jatnika tanggal 8 bulan Robiul Awal, bulan Mulud. Karena ritual hanya bisa dilakukan di bulan Mulud. Suganda pun setuju. Lantas dia pamitan. Hari itu pula Suganda pun balik pulang. Tiba di rumah, Teh Anah tentunya menanyakan apa yang sudah Suganda lakukan. Karena pulangnya telat nih. Suganda ya ceritakan apa yang dia alami selama berziarah di Gunung Jati. Termasuk perihal dia mendatangi Abah Jatnika berdasarkan wangsit yang dia terima. Cuman di sini Suganda nggak bilang kalau dia mau melakukan ritual pesugihan. Suganda hanya bilang ke Anah istrinya kalau dia
akan dibantu oleh Abah Jatnika agar usahanya semakin lancar dan mau balik lagi ke sana tanggal 8 bulan Robiul Awal. Anah pun yang mengizinkan. Singkat cerita, di hari yang sudah ditentukan, Suganda pun berangkat ke tempatnya Abah Jatnika. Namun waktu itu, Suganda berangkat pakai motor. Berangkat jam 10 pagi. Tiba di kampungnya Abah Jatnika itu sekitar jam 3 sore. Tiba di rumah Abah Jatnika, istirahat sekejap, ngobrol-ngobrol dengan Abah Jatnika. Abah Jatnika di sini menjelaskan ritual apa yang nanti akan mereka lakukan. Begini, Jang. Untuk yang pertama, nanti kamu Abah mandikan. Lantas ritual di kamar di rumah Abah. Ada tempat nyepen. Baru besoklah kamu Abah antar untuk ritual di tempat keramat. Baik, Bah. Yang pasti saya sudah kuat, sudah bulat tekad, Bah. Tolong dibantu, Bah, sampai ritual ini berhasil, Bah. Pasti Abah tanggung jawab. Kalau sampai kamu selesai ritual tidak bisa kaya raya, nih, telinga Abah, jaminannya kamu potong. Ucap Abah Jatnika sesumbar saat itu. Lalu Suganda disuruh istirahat dulu. Karena nanti malam selama ritual Suganda nggak boleh tidur sama sekali. Harus bergadang. Suganda pun nurut, lantas Suganda pun tidur di kamar tamu rumah Abah Jatnika. Suganda pun dibangunkan sekitar jam 8 malam. Waktu itu Suganda terbangun dari tidurnya dan menyaksikan Abah Jatnika sedang menyiapkan berbagai sesaji. Di antara sesaji itu ada ayam ungkep. Ayam ungkep yang gak dibelek, gak dikeluarin jeroannya. Kalau kita kan biasanya ayam itu jeroannya dikeluarin tuh dibuang. Ini enggak. Ayam utuh cuman dipotongin batang lehernya, bulu dicabutin, langsung diungkep sama kotoran segala macam isinya. Ada nasi tumpeng pula bentuk kerucut tuh. Komplit lah. Dan semua sesaji itu Abah Jatnika bawa masuk ke kamar ritual tempat nyepen. Suganda pun membantu. Selepas semua selesai diletakkan di dalam kamar ritual, Abah Jatnika langsung membakar kemenyan. Berdoa, baca-baca mantra di sana, lantas pintu kamar ditutup, dan Suganda dibawa keluar rumah di belakang mau dimandikan oleh Abah Jatnika. Suganda nurut, semua pakaian dia tanggalkan. Dia duduk bersila di kamar mandi terbuka belakang rumah Abah Jatnika. Dimandikan dengan air kembang. Ini udah umum sih. Orang mau ritual pasti ada mandi dulu. Karena untuk membersihkan jasadnya. Selepas dimandikan oleh Abah Jatnika, Suganda langsung mengenakan kembali semua pakaiannya. Gak handukan, gak boleh. Nah, selepas mengenakan pakaian, Suganda pun dituntun kembali masuk ke dalam rumah. Masuk ke tempat nyepen. Di kamar itu, Suganda ikut duduk tepat di belakang Abah Jatnika. Abah Jatnika berkata, "Suganda, malam ini kamu duduk semedi di sini. Dan ingat, apapun yang nanti kamu alami, apapun yang kamu temui, jangan lari. Duduk dan diam saja. Kalau mereka mengajak berbicara, tinggal kamu jawab. Kalau tidak, hanya cukup diam dan perhatikan. Nanti, kalau sudah selesai, Abah sendiri
yang akan masuk ke kamar ini," ucap si Jatnika. Suganda pun paham. Abah Jatnika kembali membakar kemenyan, lalu meninggalkan Suganda sendiri di dalam kamar. Selepas Abah Jatnika pergi, pintu kamar ditutup begitu rapat. Suganda hanya duduk diam, ngadep sesaji di depannya. Gak ada baca-baca apa-apa, hanya cukup duduk sila diem aja, memejamkan mata. Suganda yang sudah terbiasa sila berlama-lama karena kebiasaan berziarah di makam-makam, tak terlalu terkejut kalau harus duduk bersila semalaman. Nah, entah jam berapa, pokoknya udah begitu lama lah, Suganda mencium bau anyir bercampur bau busuk. Lalu terdengar suara langkah kaki mendekat ke pintu kamar. Dalam pikiran Suganda, "Loh, ini kan belum adzan subuh. Kok si Abah Jatnika udah mau masuk kamar?" Tapi Suganda hanya diam. Lalu terdengar pintu didorong. Krek. Bunyi tuh berderit. Pintu kamar tempat nyepen. Kamar ritual. Bau anyir, bau bangke, bau busuk, itu makin kuat menyeruak di dalam kamar yang begitu pengap. Lu bayangin kamar kecil, gelap, tanpa ventilasi, asap kemenyan, mulek tuh di dalam, bikin engap, dicampur bau anyir, bau bangke. Kelenger tuh. Pintu pun kembali tertutup. Lalu terdengar suara geraman dari belakang Suganda. Meremang bulu kuduk Suganda saat itu. Lalu langkah kaki terdengar mendekat ke arah Suganda, di mana setiap langkahnya membuat jantung Suganda berdegup kencang. Makhluk itu yang baunya begitu busuk sempat mendengus-dengus di samping pundak kanan Suganda. Baunya bukan main. Lalu makhluk itu berjalan dan berhenti di depan Suganda. Saat itulah Suganda yang memejamkan mata. Entah kenapa dia bisa melihat. Bergemuruh ketakutan jantung Suganda. Keringat dingin mengucur deras. Pakaiannya basah kuyup. Suganda menyaksikan makhluk dengan kulit hijau, rambut gimbal jabrik, taring dan lidahnya terjulur, meneteskan lendir, menatap ke arah Suganda. Suganda pengen rasanya pingsan detik itu, tapi tak bisa. Walau mata terpejam, dia dipaksa menyaksikan makhluk yang begitu menyeramkan di hadapannya. Lalu makhluk itu memalingkan muka, menatap ke arah sesaji. Dan saat itulah Suganda yang bertarung di ujung nyawa dipaksa menyaksikan sosok seperti Buto Ijo makan sesaji ayam ungkep dan yang lainnya tepat di hadapan Suganda. Gila, serem banget loh. Dipaksa nonton Buto Ijo makan sajen. Selepas sesaji dilalap habis oleh sosok Buto Ijo di depan Suganda, Buto Ijo itu berbalik, lalu menyeringai, menunjukkan taring-taringnya yang begitu tajam. Menggeram, lantas tertawa yang tawanya itu menggema dalam kamar ritual. Lalu makhluk itu pun menghilang dari hadapan Suganda. Suganda pun bernapas lega selepas makhluk itu tak ada di hadapannya. Yang tak berselang lama, suara kumandang azan subuh pun terdengar. Lalu pintu terbuka, Abah Jatnika masuk membangunkan Suganda. Selepas itu, Suganda dengan kaki kesemutan dibantu berdiri oleh Abah Jatnika.
dibawa keluar menuju ke ruang tamu, terlihat jelas muka Suganda yang begitu pucat pasi. Abah Jatnika hanya tersenyum dan tertawa melihat kondisi Suganda. Sudah. Jangan takut. Duduk saja dulu. Sebentar ya, ucap Abah Jatnika. Yang pergi tak lama balik lagi bawa air putih. Nih, minum dulu, biar tenang. Suganda pun menenggak habis air putih dari Abah Jatnika. Aduh, ampun Bah, seumur-umur Bah, baru semalam saya menyaksikan makhluk seperti itu. Kayak buto ijo, tapi kok badannya seukuran manusia Bah. Ya wajar, namanya bangsa jin. Bisa membesar dan mengecil. Itulah kesaktian mereka. Berbeda dengan kita. Dengan tubuh, jasad yang kasar. Bangsa jin itu jasadnya jasad halus. Bisa membesar dan mengecil sesuai keinginan mereka. Wujud aslinya Jang, itu atap rumah Abah cuman sebatas pinggang. Itu wujud aslinya. Dan perlu Ujang ketahui, yang datang semalam itu Raja Buto Ijo. Tak menyangka Suganda, ternyata yang dia saksikan semalam mukbang sesajen itu rajanya Buto Ijo. Bah, apa Buto Ijo itu yang nantinya memberi kekayaan ke saya, Bah? Iya, Jang. Buto Ijo lah yang akan memberikan harta kekayaan kepada Ujang. Sekarang Ujang istirahat dulu. Nanti malam Ujang Abah antar ke tempat keramat yang disebut Batu Panjang. Keramat Batu Panjang memang mungkin cukup asing di telinga baraya semua. Tapi situs Batu Panjang cukup terkenal di kalangan warga Ciamis dan sekitarnya. Terkhusus lagi, lokasi yang disebut Tanjakan Jahim. Nah, Tanjakan Jahim itu lokasinya di samping situs Batu Panjang. Tanjakan Jahim terkenal karena begitu rawan kecelakaan. Dan setiap kecelakaan yang terjadi di sana itu sering dikait-kaitkan dengan para penghuni lelembutan dari situs Keramat Batu Panjang. Menurut arkeolog, situs Batu Panjang yang berupa batu-batu yang memanjang, hampir mirip seperti bebatuan di Gunung Padang, itu merupakan situs batu menhir peninggalan era prasejarah yang dulu di zaman animisme dinamisme. Di era prasejarah, situs Batu Panjang merupakan lokasi pemujaan roh leluhur. Namun, ada mitos pula yang dipercaya di kalangan masyarakat sana. Situs Batu Panjang itu jelmaan ular siluman. Yang bahkan katanya ada ular raksasa yang dikuburkan tepat di bawah situs Batu Panjang. Itu mitos, jangan terlalu percaya ke arah sana. Udah jelas itu memang peninggalan era prasejarah nenek moyang zaman dulu sebagai tempat pemujaan roh leluhur. Situs Batu Panjang ini atau Keramat Batu Panjang itu terletak di Dusun Cimara, Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis. Tepatnya berada di perbatasan Kecamatan Sukamantri dan Kecamatan Cikijing. Tanjakan Jahim sendiri itu rute alternatif dari Ciamis ke Majalengka. Beberapa kali pula Akang pernah ngambil rute ke jalanan sana. Kalau dulu jalanannya ya masih belum bagus seperti sekarang. Memang begitu ekstrim. Terletak di hutan pinus, lokasi Keramat Batu Panjang ini, di wilayah yang dikelola oleh perhutani. Dan di Keramat Batu Panjang memang sering didatangi oleh para peziarah.
baik di hari-hari biasa dan terkhususnya banyak yang berziarah ke sana. Ngalap berkah itu di bulan Rabiul Awal, bulan Mulud. Dan ada juru kuncinya pula. Tetapi Abah Jatnika bukan juru kunci di sana. Dia hanya seorang praktisi yang melakukan persekutuan dengan bangsa jin yang konon katanya merupakan penghuni keramat Batu Panjang. Suganda selepas mendengar penjelasan dari Abah Jatnika tentang keramat yang nanti malam akan mereka datangi, dia pun mempersiapkan mentalnya. Lalu tidur istirahat karena nanti malam sama harus gadang pula. Gak boleh tidur. Dan selama ritual di situ, Suganda berharap bisa langsung bertemu dengan sosok Raja Buto Ijo untuk melakukan kontrak perjanjian. Karena ritual nanti malam, ritual penentuan. Suganda langsung menuju kamar istirahat. Abah Jatnika tentunya menyiapkan keperluan ritual nanti malam. Waktu berlalu, malam hari selepas Isya, sekitar jam setengah 8 malam, Abah Jatnika dan Suganda menyiapkan keperluan ritual untuk ke keramat Batu Panjang. Membawa jing-jingan kiri dan kanan, isinya sesaji dan ayam cemani itu digembol sama Abah Jatnika. Nah, jam setengah 8 malam, selepas semua keperluan ritual siap dan tak ada yang tertinggal, mereka berdua berjalan bersama menuju hutan pinus, hutan Jahim. Jahim ini nama neraka loh. Wajar kalau yang didatangi, yang dimintai tolong, buto, setan gitu kan. Nah, waktu itu Suganda mengikuti Abah Jatnika menerobos hutan pinus, melewati jalanan setapak. Tentunya begitu gelap dan menyeramkan. Tapi Suganda yakin tak akan ada yang berani mengganggu selama Abah Jatnika menemani dirinya. Ayam cemani dalam gembolan Jatnika itu tak berhenti berkotek selama perjalanan. Seolah si ayam menyaksikan atau melihat makhluk-makhluk tak kasat mata di area hutan Jahim. Tiba di daerah keramat Batu Panjang, Jatnika langsung menuju ke tumpukan batu menhir, di mana salah satunya itu tertancap berdiri. Nah, disitulah pusat pemujaan. Lalu sesaji-sesaji diletakkan di atas bebatuan di bawah batu menhir yang berdiri. Abah Jatnika berkata, "Suganda, sing inget, lamun engke peuting, aya nu datang nepungan maneh, nurut wae. Ulah nolak, rek dibawa ke mana wae. Lamun geus panggih jeung Raja Buta, nu ngaranna Gusti Prabu Abilawa, maneh tinggal nyieun kontrak perjanjian jeung Gusti Prabu. Terserah, itu urusan maneh jeung Gusti Prabu. Abah mah ngan saukur nganter," ucap Abah Jatnika. Yang artinya Abah Jatnika berpesan, "Suganda, jangan lari. Kalau nanti ada yang datang." Dan katanya, Suganda pasti akan bertemu dengan sosok Raja Buto Ijo yang bernama Prabu Abilawa, di mana nantinya Suganda akan melakukan kontrak perjanjian dengan Prabu Abilawa. Sekarang kamu duduk diam di sini. Abah akan pergi menjauh. Kamu jangan takut. Abah jamin keselamatanmu. Suganda pun mengangguk paham. Selepas Abah Jatnika membuka ritual, langsung meninggalkan Suganda semedi sendiri di sana. Setelah ditinggalkan oleh Abah Jatnika, Suganda mulai merasakan ketakutan. Hawa di situs Batu Panjang begitu menyeramkan.
Jauh berbeda dengan ketika semedi di kamar ritual rumah Abah Jatnika. Tubuh Suganda sampai gemetar. Suara-suara binatang hutan terdengar bergantian, saling bersahut-sahutan. Ada kalanya Suganda malam itu mendengar pula seperti suara orang berbicara di sekitar keramat Batu Panjang. Ada yang tertawa, tawa yang begitu menakutkan dari dahan-dahan pohon pinus. Sepertinya kuntilanak hutan ikut nonton kelakuan manusia yang menyimpang seperti Suganda. Puncaknya, sekitar tengah malam, di tengah Suganda yang sedang anteng semedi dengan hati penuh rasa takut, Suganda mendengar suara ledakan menggelegar seperti sambaran guntur di langit hutan pinus keramat Batu Panjang. Sampai terkejut Suganda, yang tak berselang lama selepas suara ledakan terdengar, guntur yang menggelegar, sayup-sayup terdengar seperti kereta kuda melaju menuju ke keramat Batu Panjang. Makin lama makin terdengar jelas kereta kuda berhenti tak jauh dari lokasi Suganda. Lalu terdengar suara orang yang berjalan, berhenti tepat di samping Suganda. Suganda dibangunkan. Begitu membuka mata, dua orang lelaki tinggi besar berbau anyir seperti darah berdiri di depan Suganda. Dua orang lelaki itu yang sepertinya utusan atau penggawa langsung membawa Suganda yang katanya akan dibawa ke kerajaannya Prabu Abilawa. Dibawa menghadap ke Raja Buto Ijo. Singkat cerita, Suganda naik tuh ke kereta kuda. Lah di sini, hutan pinus ini kan cukup rapat. Gak ada jalanan yang jelas. Namun kereta kuda itu melaju tanpa hambatan, melewati deretan pohon-pohon pinus di kegelapan yang begitu pekat. Dan ketika Suganda menoleh ke samping, itu roda kereta kuda gak napak ke tanah. Jadi si kereta kuda ini kayak melayang. Sampai akhirnya hanya kegelapan total yang terlihat di mata Suganda. Di kejauhan seperti ada setitik cahaya yang ketika kereta kuda berjalan semakin dekat ke titik cahaya itu bersinar begitu terang, membuat silau mata Suganda. Begitu membuka mata, kereta kuda sudah ada di depan gerbang sebuah istana yang begitu megah. Suganda pun dibawa turun. Sepanjang perjalanan tadi, dua penggawa gak bicara sama sekali. Suganda dipegangi tangannya kiri dan kanan, dibawa masuk ke dalam istana menghadap Prabu Abilawa. Yang disinilah ketika bertemu dengan Prabu Abilawa, yang ketika malam pertama datang dengan wujud seekor buta. Namun waktu itu wujud Prabu Abilawa sama saja seperti manusia pada umumnya. Namanya juga jin kan? Penampilannya seperti raja-raja di masa lalu. Duduk di tahta emas, diapit dayang-dayang cantik. Suganda pun langsung duduk bersimpu menyembah ke sosok Prabu Abilawa. Lalu di situ terjadilah kontrak perjanjian antara Suganda dengan Prabu Abilawa. Manusa, naon kahayang maneh? Pok gerang ngomong. Ampun Gusti Prabu, sim abdi nyuhunkeun ka Gusti Prabu, hoyong dijadikeun jalma sugih, loba harta, brok di juru, brok di pantok. Intinya Suganda meminta menjadi orang kaya raya dengan bantuan Prabu Abilawa.
Prabu Abilawa langsung tertawa terbahak-bahak. Dan dia pun menyetujui keinginan Suganda. Asal Suganda sanggup dengan syarat yang akan dia tentukan. Harta kekayaan akan diberikan kepada Suganda. Namun Prabu Abilawa meminta gantinya. Suganda, harta banda ku kaula bakal dibikin ka maneh. Usaha maneh bakal dibantu ku kaula. Sia bakal jadi jelema sugih jama beunghar, raja kaya di dunia. Ngan syaratna kaula menta salah sahiji anak maneh. Prabu Abilawa meminta salah satu anak Suganda. Mangga Gusti, mangga. Sahabae nu bade dicandak, mangga. Abi ridho Gusti. Suganda mempersilahkan mau yang mana yang mau dibawa. Ridho katanya. Inilah ketika manusia menjalani ritual pesugihan, nalar akal sehat, hati nurani pasti mati. Prabu Abilawa tertawa, lantas menepuk tangan. Selepas tepukan tangan, terdengar suara langkah kaki dan suara anak yang meminta-minta ampun. Suganda menoleh. Tepat di belakang Suganda ada sosok Ponggawa dengan tubuh tinggi besar menyeret seorang anak laki-laki yang terus meronta-ronta karena diseretnya itu dicengkram rambut kepalanya. Anak itu meronta tapi tak kuasa melawan karena kuatnya cengkraman di kepala. Diseret mendekat ke arah Suganda. Suganda terperanjat karena anak yang diseret itu adalah Ipan, anak bungsunya yang baru kelas 2 SMP. Sosok si Ipan, anak Suganda, melihat ada bapaknya di situ. Dia pun meminta tolong. Pak, tolongin Ipan, Pak. Sakit, Pak. Tolong Ipan. Tapi Suganda malah menundukkan kepala. Tak memperdulikan jeritan teriakan Ipan yang kesakitan. Suganda, eta anak maneh nu penta ku kaula. Ridho sia. Ridho Gusti Prabu, mangga. Ipan kejar-kejar nangis dalam cengkraman Ponggawanya Prabu Abilawa. Lalu Prabu Abilawa menganggukkan kepala memberi isyarat ke si Ponggawa yang langsung kembali menyeret Ipan. Suganda tak tega melihat. Selepas Ipan dibawa menjauh dari aula, Prabu Abilawa pun dia berkata, "Hei manusia, salila sia tumut nurut kana aturan kaula. Pakaya sia moal beak-beak nepi ka iraha wae ge. Harta banda sia bakal leuwih ngalipet ganda. Salila sia satia ka kaula." Ucap Prabu Abilawa. Menjanjikan harta tak akan habis, bahkan semakin berlipat ganda, asal Suganda setia kepada Prabu Abilawa. Suganda pun mengangguk paham. Dan selepas itu, Prabu Abilawa mengibaskan tangannya, yang kibasan tangan Prabu Abilawa membuat Suganda terpental seperti layangan putus yang ketika tersadar dia sudah duduk bersila kembali di depan keramat batu panjang. Tak berselang lama, Abah Jatnika menemui Suganda. Sudah, nanti saja ceritanya. Abah Jatnika hanya tersenyum. Suganda, pegangi ayam cemani ini. Ayam cemani pun dipegangi oleh Suganda. Lalu Abah Jatnika menyembelih ayam cemani yang ketika disembelih bukan ayam yang dia lihat,
Tetapi yang terlihat dalam pandangan Suganda itu adalah Ipan, anak bungsunya. Namun hati Suganda sudah menghitam, sudah membatu. Tak ada rasa kasihan. Nah, ini kan dampak dari menjalani ritual. Hilang sisi kemanusiaannya. Yang ada sifat setan yang menguat di dalam hati dan pikiran Suganda. Selepas ayam cemani disembelih, bangkai ayam itu diletakkan di sesaji. Suganda pun diajak pulang kembali ke rumah Abah Jatnika. Singkat cerita, tiba di rumah Abah Jatnika nih. Suganda cerita apa yang dia alami semalam. Dibawa ke istananya Prabu Abilawa, menjalani kontrak pesugihan. Abah Jatnika tersenyum. Lantas dia berkata, "Suganda, sekarang kamu langsung pulang. Dan ketika kamu tiba di rumah, anakmu mati. Maka malam harinya langsung kamu sediakan kamar khusus. Dan sesaji ini kamu bawa. Kemenyan ini kamu bakar. Lalu tutup kamar itu. Larang siapapun masuk selain kamu. Tunggu sampai utusan Prabu Abilawa datang mengantarkan harta kekayaan untukmu." Ucap Abah Jatnika. Suganda pun mengangguk paham. Lantas selepas beristirahat beberapa jam, Suganda pun pamitan pulang. Betullah ketika Suganda tiba di rumah, saat itu para tetangga sedang berkerumun. Pahamlah Suganda, anaknya memang mati jadi tumbal pengganti harta kekayaannya. Terdengar isak tangis Teh Anah istrinya dan isak tangis anak pertamanya, Nining, meratapi kematian Ipan. Suganda bertingkah seolah yang begitu kehilangan, berlari sambil meneteskan air mata setan. Melihat Suganda datang, Teh Anah lantas menerjang memeluk Suganda. Suganda pun mengangkat kain samping penutup jenazah sang anak, yang waktu itu selesai dimandikan, hanya tinggal dikafankan. Suganda melihat ada yang ganjil di bagian dada, tepat di bagian jantung Ipan anaknya, ada tanda lebam kebiruan. Pahamlah Suganda, anaknya memang diambil jadi tumbal pesugihan. Selepas itu jenazah Ipan anaknya dikebumikan. Dan sesuai perintah dari Abah Jatnika, malam harinya Suganda menyediakan kamar khusus, meletakkan sesaji yang dia bawa, membakar kemenyan pula. Lantas menutup pintu kamar, dia kunci dari luar dan tidak memperbolehkan anak dan istrinya masuk ke dalam kamar itu. Suganda hanya tinggal menunggu utusan Prabu Abilawa. Dan betullah di malam ke-7 pasca Ipan mati jadi tumbal, tepat sekitar jam setengah 12 malam, Suganda terbangun dari tidurnya. Anah memeluk tangan Suganda karena mendengar suara kereta kuda mendekat dan berhenti di samping rumah Suganda, disertai suara lolongan-lolongan anjing di pemukiman mereka. Suganda menyeringai dalam hati. Dia paham itu utusan Prabu Abilawa. "Kang, itu suara kereta kencana. Suara delman. Delman dari mana, Kang?" "Shh, sudahlah. Diam, jangan banyak bicara. Tidur lagi saja." Suganda menenangkan Anah istrinya. Anah nurut. Dan pagi harinya, Suganda lantas langsung menuju ke kamar ritual. Begitu pintu kamar dibuka, Suganda masuk. Suganda menyeringai. Tepat di samping sesaji sudah tergeletak berserakan harta kekayaan berupa emas perhiasan. Ada yang berbentuk kalung, gelang, cincin, dan ada yang emas berbentuk seperti koin. Tentunya ada pula emas batangan di antara tumpukan perhiasan.
Itulah harta kekayaan yang dikirimkan oleh Prabu Abilawa dengan timbal balik anak bungsunya. Dan dari emas itulah kehidupan Suganda mulai berubah. Mulai berubah. Suganda menjual emas-emas pemberian Prabu Abilawa di beberapa toko yang berbeda, di kota yang berbeda pula. Ya, untuk menghindari kecurigaan dong. Karena kan emas dari bangsa jin itu nggak ada surat-suratnya, bro. Konon katanya hampir 2 kiloan. Kenapa Akang tahu 2 kiloan? Jadi saudara Akang ini itu pernah dikasih tahu sama ponakannya si Suganda. Yang nantinya ponakan Suganda ini sering membantu dan mengantar Suganda. Nah, dari emas-emas itulah Suganda pun sampai bisa membeli rumah baru, direnov jadi rumah yang cukup mewah lah pada zaman itu. Dan usahanya beneran dibantu pula oleh Buto Ijo, utusan Prabu Abilawa. Suganda di pasar itu kan cuma nyewa kios. Kiosnya itu dia beli. Dan di sampingnya itu kan tukang sayuran pula. Nah, tukang sayuran yang lain yang di samping kios Suganda sepi. Semua pelanggan beli sayuran di kiosnya Suganda. Sampai bangkrut tuh tetangga-tetangganya Suganda. Yang dampaknya apa? Kios-kios yang disewa di samping Suganda, Suganda beli sampai Suganda punya 4 kios yang berderet. Usahanya pun makin berkembang pesat. Dan tak lupa, Suganda setiap malam Jumat itu selalu memberikan sesaji sebagai bentuk pemujaan kepada sosok Prabu Abilawa. Karena dari sesaji itulah upah bagi para Buto Ijo yang diutus Prabu Abilawa membantu usahanya Suganda. Suganda yang tadinya cuman pedagang sayuran kecil, jadi bos sayuran dengan harta yang melimpah, dengan usaha yang berkembang pesat, hanya dari ritual dengan bantuan Abah Jatnika menggadaikan iman, meninggalkan Tuhan, menjauhi pintu surga, mendekati pintu neraka hanya demi harta kekayaan sesaat di dunia. Nah, itulah kisah dari Suganda, pengusaha kaya raya yang tadinya hanya pedagang sayuran kecil, menjadi kaya raya dari hasil muja buta.